Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk zodiak Sagittarius April tahun 2022. Bagaimana kesulitan-kesulitan bisa dihadapi ya untuk Sagittarius? Akan ada dewa penolong. Pasti ada masalah ya di bulan April itu di dalam kehidupan Sagittarius, tetapi tidak ada masalah tanpa solusi. Tuhan akan mengirimkan dewa-dewa penolong untuk membantumu menyelesaikan masalah-masalah tersebut ya Sagittarius ya. Kita akan lihat ya beberapa masalah yang akan terjadi, yang akan dihadapi oleh Sagittarius. Kita akan lihat ya kartunya. Ternyata kehidupan, keterbatasan dan keterikatan, persahabatan, pertemuan dengan keluarga. Ternyata banyak ya yang memang permasalahannya adalah ketemu keluarga, ketemu saudara. Mudik, yang terakhir adalah pertumbuhan ekonominya yang terhambat ya. Sagittarius, beberapa ekonomimu memang terhambat. Kali ini ada beberapa kekurangan-kekurangan. Beberapa gaji atau THR yang kalian harapkan juga banyak yang dipotong ya nantinya ya. Tidak sesuai yang kalian harapkan atau berkurang. Bahkan gajinya akan sempat telat ya, mepet di hari raya baru akan datang. Itu permasalahan atau sesuatu kesulitan yang akan dihadapi oleh Sagittarius. Beberapa Sagittarius juga akan kesulitan untuk pulang mudik, bertemu keluarga, bertemu ayah, bunda, pihara, kakek, nenek. Sahabat-sahabatnya juga ya, keinginan untuk mudik beberapa akan terhambat karena keterbatasan dana, keterbatasan duit, transportasi, atau memang tidak ada izin libur dari perusahaan, dari tempatnya kerja ya. Beberapa Sagittarius yang merenovasi rumahnya juga mengalami kendala, tidak selesai tepat waktu, tidak selesai setelah hari raya tiba, juga akan belum selesai gitu ya. Kendalanya akan sangat mengerikan karena bila rumahnya masih ahut-ahutan, sementara Idul Fitri udah datang, itu membuat kayak ada yang kurang ya, membuat kesedihan tersendiri. Beberapa renovasinya juga akan kekurangan duit, kekurangan material yang menyebabkan Sagittarius mendapatkan pikiran-pikiran atau mimpi buruk ya. Ya itu semua kesulitan atau masalah-masalah yang akan dihadapi ya Sagittarius ya. Kita akan lihat dulu deh, supaya belum panjang ya, kita akan lihat bagaimana atau dewa-dewa penolong siapa saja yang akan dikirimkan Tuhan untuk membantu menyelesaikan kesulitan itu. Rupanya zodiak Cancer, Aries ya, yang akan diberikan mandat untuk menyelesaikan di dalam permasalahanmu itu. Pertumbuhan ekonomi yang awut-awutan, terus gaji yang dipotong, THR yang mungkin nggak keluar, kekurangan biaya untuk perbaikan renovasi rumah, dan schedule yang melenceng sehingga dikhawatirkan tidak selesai rumah yang direnovasi, yang dicat ya masih belepotan, ternyata hari raya sudah tiba ya. Itu kalian bisa minta advice kepada Leo, Aries, atau Cancer ya. Mereka akan memberikan bantuan secara personal, mungkin bisa bantuan secara tenaga, finansial, keuangan, bagaimana cara kalian untuk mengatasinya, pinjaman tanpa angsuran ya. Pinjaman tanpa angsuran ini yang sangat diharapkan ya, itu pinjaman nggak usah bayar, nggak usah balik ya. Itu sih diharapkan, tetapi janganlah ya, kita tidak boleh meminta-minta. Sebaiknya meminjam dari teman, dari mereka ya, kita balikin setelah selesai atau setelah kita punya duit. Dan bila ada yang kekurangan modal, kemungkinan Leo, Aries, dan Cancer akan memberikan bantuan-bantuan itu, akan memberikan solusi juga bila pun mereka tidak bisa membantu secara personal, secara pribadi. Mereka akan mencarikan jalan keluar. Carilah orang-orang dekat Anda yang berzodiak
Leo, Aries atau Cancer ya. Mereka yang akan memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah kalian. Bagaimana kalian tidak bisa pulang kampung, mungkin ada yang meminjami kendaraan, ada yang meminjamkan motor. Bagaimana rumah yang skedulnya akan telat, dia akan mungkin membantu secara tenaga, memberikan tukang-tukangnya atau memberikan duit ya untuk membeli material yang lebih banyak atau mencarikan pinjaman ke orang lain atau mereka sendiri yang akan meminjamkan modalnya untuk kalian. Begitu ya Sagittarius, beberapa dewa penolong yang akan dikirim Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah-masalahmu, segala kesulitan-kesulitanmu. Kemudian dengan keterbatasan kalian ya, ada beberapa yang jobless dan dipecat dari pekerjaannya, ada beberapa yang harus mengikhlaskan duitnya yang digondol temannya, digondol maling, hilang nggak tahu kemana, kena investasi bodong, banyak sekali ya ini Sagittarius yang kena investasi bodong ya. Itu kita akan cari dewa penolongnya. Perekonomian yang tidak berputar, sekali lagi ya, ada beberapa juga yang mereka yang berantem ya dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan kakak adiknya. Permasalahannya adalah kemana kita akan mudik di bulan April ini, ke orang tuanya perempuan atau ke orang tuanya laki-laki. Sebaiknya dibicarakan ya, sebaiknya walaupun harusnya sih ikut laki-laki baru ke perempuan bisa, tetapi kalau jaraknya terlalu jauh ya dibicarakan ya, sebaik-baiknya jangan maunya menang sendiri. Tahun lalu udah mudik apa belum, mudik kemana ya, mungkin kalau berbandingannya laki-laki 2 kali ya perempuan sekali untuk mudik ke rumah perempuan. Bagaimanapun orang tua mereka, orang tua istrimu itu merindukan juga anaknya ya. Kita laki-laki tidak boleh arogan juga atau mau menang sendiri bahwa perempuannya harus ikut laki-laki. Kadang-kadang kalau kita harusnya ya, bukan kadang-kadang, harusnya kalau kita mencintai mereka, kita harus mencintai orang tuanya juga, tidak mencintai keluarga besarnya juga. Jadi sebaiknya memang diatur bagaimana acara mudik itu bisa terjadi secara adil, secara bisa membuat happy seluruh keluarga ya. Bukan kalau kalau istrinya nurut ya kalian diem aja tanpa memberikan usulan-usulan. Nurut bukan berarti dia tidak ingin ya, tetapi mungkin karena ibadah atau memang dia maunya tidak melawan suami, jadi dia menurut saja, tetapi belum tentu hatinya seperti itu. Banyak wanita, banyak istri, kaum istri yang sebenarnya mempunyai keinginan sendiri, tetapi karena berbakti kepada suami, dia memendam hasrat, memendam keinginan untuk bertemu orang tuanya demi kebahagiaan pasangannya, demi kebahagiaan anak-anak dan suaminya. Begitu besar ya pengorbanan para istri. Kalian para suami harus mengerti itu tanpa mereka minta ya. Jangan mau menang sendiri karena bagaimanapun banyak bantuan dari kalian berdua, istilahnya saling membantu, saling mengisi, tidak ada yang harus nomor 1 dan nomor 2. Biasakan untuk ya keputusan dilakukan bersama demi kebahagiaan seluruh keluarga. Begitu ya. Tetapi kalaupun itu tetap terjadi dan tidak ketemu jalan keluarnya, ketemu jalan buntu, kalian bisa minta advice ke Taurus ya, Taurus yang objektif, dia akan memberikan advice yang baik kepada kalian ke bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah itu. Kedua adalah Libra, seorang yang bijaksana. Rupanya memang dua-duanya adalah orang yang bijaksana yang sangat objektif dalam menimbang, dalam menentukan atau memberikan pendapat dia, tidak pernah subjektif dan tidak membela sana atau sini. Tetapi sebaiknya bila yang kalian minta pendapat itu cowok, kalian juga cowok,
meminta pendapat ke cowok ya, cewek minta pendapat ke cewek supaya tidak terjadi salah sangka, salah paham yang akan mengakibatkan sesuatu yang lebih fatal ya. Di dalam urusan rumah tangga, Libra akan lebih berkontribusi banyak dan kebijaksanaannya akan lebih bagus untuk menyelesaikan, memberikan solusi-solusi kepada kalian ya. Di dalam hal keuangan atau di dalam hal bisnis, Taurus akan lebih peka terhadap semua itu. Jadi kalian bisa mencari seseorang yang dekat dengan kalian, keluarga yang pertama ya, cari-cari keluarga yang berzodiak Taurus dan Libra, atau teman sekerja, sekantor, apalagi atasan kalian ya. Kalau masalah duit tanya di atasan kalian ya supaya mereka kasih THR-nya tambah ya. Mereka akan memberikan advice kepada kalian ya, Sagittarius. Semoga itu bisa memecahkan masalah-masalah dan memberikan solusi yang baik kepada kalian. Sehingga permasalahan yang timbul di dalam keluarga kalian, keterbatasan-keterbatasan atau hambatan yang dirasakan oleh istri kalian bisa semuanya legowo dan menjadi sesuatu yang indah. Begitu ya Sagittarius ya. Kita akan lanjutkan nih, bagaimana kalau ternyata dewa-dewa penolong tidak datang. Tuhan sudah mengirimkan sih, tetapi ternyata kalian miss, kalian tidak tanggap, tidak peka terhadap pertolongan-pertolongan itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, Sagittarius, sebetulnya memang semua sudah disediakan ya. Setiap masalah pasti Tuhan sudah memberikan solusinya, dekat-dekat dengan kita ya, tidak jauh dari kita. Tetapi kadang kita miss atau melewatkannya atau hilaf, lengah, tidak memperhatikan dan mengabaikan dewa penolong yang datang. Tapi bila itu pun akhirnya terjadi, sebetulnya Tuhan sudah memberikan pertolongan sejak awal di setiap Sagittarius ya. Dedikasi yang tinggi dari seseorang Sagittarius, terus keseimbangannya dia dalam keluarga, dalam bekerja, dalam menentukan pilihan-pilihan. Kebijaksanaannya sebetulnya cukup bisa menyelesaikan masalah atau semua masalah ini. Bahkan di dalam masalah keuangan pun sudah diberikan celah-celah di dalam diri kalian sendiri untuk kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Mungkin jauh hari sudah ada terpercik, mungkin hari ini pun sudah ada terpercik untuk kalian mengatur budget dengan baik supaya saat merenovasi rumah, mengecat rumah, memperbaiki rumah, kalian benar-benar sudah budgetnya sudah ada dan pas saat itu akan selesai. Jangan terlalu over sehingga sebulan nggak selesai, akan tabrakan dengan Idul Fitri ya. Akhirnya saat Idul Fitri rumahmu belum selesai. Ingat-ingatlah bahwa puasa akan tiba sehingga kinerja akan sedikit menurun bagi mereka pekerja-pekerja yang berpuasa ya. Itu sudah diberikan kepada Tuhan di dalam hatimu, di dalam pikiranmu ya para Sagittarius. Sebenarnya sudah ada dan kalian sudah bisa memikirkan itu sendiri. Juga di dalam bisnis kalian sudah diberi intuisi untuk bisnis ya, mengepakkan sayap setinggi-tingginya. Kalian yang berelemen api sebenarnya sudah diberikan sebuah dobrakan atau bakat keputusan untuk memimpin, untuk menentukan sesuatu dan merencanakan dan menjalankan sesuai dengan rencana kalian. Planning-planning yang bagus itu sudah diberikan ya kepada diri kalian, bahwa keahlian kalian, skill beberapa zodiak yang berelemen api adalah planning. Mereka bisa merencanakan sesuatu dengan baik dan bisa memimpin sesuatu dengan baik. Itu memang sudah anugerah untuk zodiak elemen api ya, terutama kalau di dalam kepemimpinan adalah Leo ya. Tetapi untuk pendobrak, untuk benar-benar melakukan dobrakan atau pekerjaan adalah Sagittarius jagonya.
plannya memang kurang, tidak sesempurna Leo yang benar-benar planning secara detail ya. Tetapi dalam melaksanakannya, Sagittarius akan lebih teliti, lebih detail daripada Leo yang kadang-kadang sedikit ceroboh. Jadi Sagittarius sudah diberikan di dalam diri kalian sebuah kemampuan dan dedikasi yang tinggi terhadap sebuah pekerjaan. Kalian bisa memanage semua dan kalian sudah diberikan pilihan-pilihan yang bagus dan kemampuan-kemampuan untuk memilih yang terbaik untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, untuk orang-orang yang kalian cintai. Pergunakan itu ya. Kadang-kadang sih kita belum ketemu triggernya, belum ketemu pemicunya. Bagaimana kalian menyalakan, mengonkan bakat-bakat kalian itu, talenta-talenta yang masih terpendam. Bahkan banyak Sagitarius yang tidak menyadari bahwa dia itu berdedikasi tinggi ya. Terus bahwa dia benar-benar bisa melaksanakan detail-detail pekerjaan itu dengan mudah ya, tanpa tekanan dan tanpa, hampir seakan-akan tuh tanpa dipikir pun dia sudah jalan sendiri gitu. Dia bisa memilih sesuatu yang baik ya, dengan sesuai lambangnya bahwa dia adalah seseorang yang imbang ya, balance antara kiri dan kanan, kesederhanaan. Dia akan selalu merubah mana yang jomplang ya bahasa Jawanya ya, mana yang lebih berat dia akan seimbangkan. Terus begitu dia akan selalu mencari keseimbangan di dalam dirinya ya. Kalau di dalam gambaran Cina biasanya diibaratkan dengan yin dan yang ya. Sagittarius adalah zodiak yang sudah diberikan anugerah untuk bisa menyeimbangkan diri sendiri walaupun dia berelemen api ya. Keoptimisannya, temperamennya, mudah marahnya, high apa itu namanya ya, emosinya yang tinggi, tetapi dibarengi dengan hati yang lembut sehingga dia bisa menyeimbangkan di saat dia emosi tinggi, di saat dia terlalu bergairah, di saat dia terlalu optimis. Ada semacam penyeimbang di dalam diri Sagittarius yang hanya dimiliki Sagittarius ya. Dan itu adalah keistimewaan yang sudah diberikan kepada Sagittarius oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan sebagai dewa penolongmu sendiri, untuk menyelesaikan di dalam kesulitanmu. Jadi pikirkan untuk menyelesaikan itu dan kalian mampu. Salam sahabat Toto.